Titanic itu berlabuh selama beberapa hari di Southampton sambil menyelesaikan persiapan terakhir untuk pelayaran perdananya. Selama waktu itu, para pekerja dan petugas meninjau peralatan, persediaan, dan organisasi internal, memastikan bahwa setiap bagian berfungsi dengan presisi. Para awak kapal membagi tugas, pengurus kargo mengawasi pergerakan perbekalan dan dermaga, menunjukkan kombinasi rutinitas pelabuhan dan antisipasi untuk keberangkatan kapal yang dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar White Star Line. Pagi hari keberangkatan mengumpulkan penumpang dari semua kategori. Beberapa tiba didampingi oleh keluarga mereka, yang lain dibantu oleh karyawan, dan banyak yang bepergian sendirian menuju tujuan mereka. Staf mengatur akses sesuai dengan kelas yang ditetapkan, menjaga aliran yang teratur sampai menjelang tengah hari, manuver selesai. Tidak lama kemudian tali-tali dilepaskan, Titanic itu maju melalui kanal dengan wajar, sementara dari geladak para pelancong menyaksikan bagaimana kota yang telah menyaksikan keberangkatan mereka tertinggal tanpa mengetahui apa yang menanti mereka di depan. Tetapi seberapa menakutkan itu yang akan mereka hadapi? Penjaga di bayangan saat yang mengubah segalanya. Di tempat paling tinggi kapal, Frederick Fleet menjalankan giliran jaganya di dalam pos yang dipasang di tiang depan. Dia melihat malam yang mengejutkan karena kejernihannya. Udara menusuk, langit cerah, dan ketiadaan bulan membuat bintang-bintang bersinar kuat. Laut benar-benar tenang, tanpa satu pun ombak terlihat. Mereka yang mengingat malam itu kemudian sepakat bahwa lautan tampak seperti permukaan yang dipoles. Itu adalah hari kelima pelayaran perdana, dan suasana di antara penumpang mencerminkan bahwa mereka bepergian dengan kapal yang dianggap terbesar dan paling menarik pada masanya. Beberapa orang yang menempati zona paling eksklusif, bahkan bepergian dengan hewan peliharaan yang tidak biasa, tetapi semua itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Fleet. Dia adalah satu dari 6 penjaga yang ditugaskan untuk mendeteksi tanda apapun di Cakrawala, dan pada malam itu mereka telah memintanya, sekali lagi, untuk waspada terhadap es. Dia telah memulai giliran kerjanya pada pukul 10, dan setelah berkomentar singkat dengan Reginald Lee tentang dingin dan kemungkinan menemukan es, keduanya berkonsentrasi pada kegelapan. Sebagian besar waktu mereka tetap diam, melihat ke depan sementara angin menerpa struktur dan kapal melaju dengan kecepatan tinggi di tengah laut yang tak bergerak. Semuanya tetap sama sampai mendekati pukul 11.40 malam. Tiba-tiba, Fleet melihat bentuk gelap tepat di jalur. Pada awalnya tampak kecil, tetapi tumbuh dengan cepat seiring kapal melaju. Dia segera membunyikan lonceng 3 kali dan mengangkat telepon yang terhubung dengan anjungan. Ketika dari sisi lain mereka bertanya apa yang dia lihat, dia menjawab dengan jelas, "Gunung es tepat di depan." Suara yang menjawabnya berterima kasih atas peringatan itu, tanpa menunjukkan emosi apapun. Selama beberapa detik berikutnya, Fleet dan Lee menunggu reaksi kapal. Sosok itu menjadi semakin jelas dan menjulang tinggi bermeter-meter di atas haluan. Ketika tampaknya tidak terhindarkan bahwa Titanic akan bertabrakan secara langsung, kapal mulai berbelok perlahan ke kiri. Belokan itu menghindari benturan langsung tetapi tidak mencegah sisi kanan bergesekan dengan es. Struktur putih itu melintas menempel pada lambung dan menghilang menuju buritan. Di geladak belakang, jurumudi George Rowe memperhatikan bahwa ada sesuatu yang mengubah ritme mesin yang biasa. Dia awalnya mengira itu adalah kapal layar yang melintas di sisi kanan, tetapi segera mengerti bahwa itu adalah sepotong besar es yang menjulang di atas tingkat geladak atas. Di bawah, di ruang makan kelas 1, beberapa karyawan sedang mengobrol setelah penumpang terakhir pergi. Benturannya ringan, hanya getaran yang membuat peralatan makan yang disiapkan untuk sarapan bergetar. Salah satu pelayan mengira kapal telah kehilangan baling-baling dan menyebutkan bahwa itu berarti kembali ke Belfast untuk memperbaikinya. Di dapur, kepala pembuat roti malam sedang menyiapkan adonan ketika dia merasakan benturan yang lebih kuat. Sebuah nampan terlempar dan jatuh ke lantai. Bagi banyak orang guncangan itu ringan, tetapi bagi yang lain itu lebih jelas. Di kabin, beberapa penumpang terbangun bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Seorang wanita muda Swiss yang bepergian dengan ayahnya sejenak mengira kapal sedang berlabuh di pelabuhan. Seorang militer Kanada berpikir itu adalah ombak yang kuat.
Lady Duff Gordon menggambarkan sensasi itu seolah-olah seseorang telah menggesekkan jari raksasa di sisi lambung kapal. Yang lain membandingkannya dengan gerakan tiba-tiba, seolah-olah kapal telah menabrak sesuatu saat lewat. Beberapa hampir tidak menyadarinya, sementara yang lain merasakan suara yang mirip dengan robekan logam. Benturan itu juga membangunkan J. Bruce Ismay, direktur perusahaan, yang segera bangkit percaya bahwa kapal telah menabrak suatu benda. Penumpang di berbagai tingkatan mengonfirmasi kesan yang sama. Suara yang dalam diikuti oleh getaran yang berlangsung hanya beberapa saat. Di kabin yang lebih rendah, sepasang suami istri mendengar bunyi klik, merasakan kapal bergetar, dan mengamati dari jendela mereka massa es meluncur di bagian luar. Penumpang lain menderita sesuatu yang lebih mengganggu. Jendela kapal mereka terbuka dan fragmen es jatuh ke dalam kamar mereka ketika lambung kapal bergesekan dengan gunung es. Sementara sebagian besar tertidur, beberapa masih terjaga di ruang merokok kelas 1. Di sana, tokoh-tokoh terkenal sedang mengobrol, termasuk asisten Presiden Amerika Serikat, atlet dan pelancong biasa yang berkomentar tentang anekdot berburu dan politik. Yang lain bersantai membaca novel atau berpartisipasi dalam permainan kartu. Menjelang pukul 11.30, beberapa merasakan dingin yang masuk dari geladak bawah dan naik ke aula ini untuk mengakhiri malam. Di antara minuman panas dan kartu, suasana tenang sampai gesekan terhadap es mengganggu percakapan. Beberapa pria segera berdiri dan keluar ke geladak. Dari sana mereka mengamati bagaimana dinding putih besar bergerak menempel di sisi kapal sementara fragmen kecil jatuh ke air. Setelah beberapa detik, balok itu menghilang. Beberapa kembali ke dalam meyakinkan diri bahwa itu bukanlah masalah serius. Kapal tetap stabil dan dingin membuat sulit untuk tetap berada di luar. Mereka melanjutkan permainan dan menyajikan lebih banyak minuman. Tetapi salah satu dari mereka menyadari bahwa suara mesin yang konstan telah berhenti. Memang, di anjungan perwira pertama Murdoch telah memerintahkan untuk menghentikan mesin. Pada menit sebelumnya dia telah memberikan beberapa instruksi, memutar kemudi sepenuhnya, mengaktifkan mundur, dan menutup pintu kedap air. Perintah-perintah itu dilaksanakan dengan cepat, tetapi waktu tidak cukup untuk menghindari gesekan. Ketika Kapten Smith tiba di anjungan, Murdoch menjelaskan manuver yang telah dia lakukan dan mengonfirmasi bahwa mereka telah mencoba menghindari bahaya meskipun tidak sepenuhnya berhasil. Kapten bertanya tentang pintu darurat dan Murdoch memastikan bahwa mereka sudah tertutup. Di ruang ketel situasinya berbeda. Di kompartemen nomor 6, dua pekerja sedang mengobrol ketika mereka mendengar sinyal penutupan otomatis. Guncangan berikutnya merobohkan sebagian sisi dan air masuk dengan kuat. Keduanya berhasil melewati pintu kedap air tepat sebelum pintu itu tertutup. Di kompartemen berikutnya, retakan juga mencapai interior dan semburan air mulai mengisi ruangan. Seorang karyawan terjebak di antara batu bara yang terlepas akibat benturan dan yang lain mengamati bahwa makanan yang dia tinggalkan untuk dipanaskan telah tumpah. Lebih jauh ke belakang, di kompartemen yang tidak menerima benturan langsung, para pekerja bangun terkejut. Sampai saat itu kapal telah menjadi tujuan yang nyaman, mesin baru, area bersih, dan lingkungan kerja yang kurang menuntut daripada di kapal-kapal lama. Mereka berkomentar di antara mereka sendiri bahwa kapal itu adalah penugasan yang baik. Oleh karena itu, benturan itu membingungkan mereka. Banyak yang berpikir mereka telah menyentuh dasar di area gundukan dangkal. Bahkan ketika seseorang berteriak bahwa mereka telah menabrak gunung es, beberapa tidak mempercayainya. Sekitar 10 mil di utara, perwira ketiga Californian mengamati dari anjungannya lampu-lampu kapal uap besar yang melaju dengan cepat. Pada malam itu, kapalnya dihentikan oleh es yang menghalangi rute. Dia melihat bagaimana kapal lain mendekat, bagaimana lampu-lampunya bersinar, dan bagaimana kapal itu melewatinya. Pada pukul 11.30, dia memberitahu kaptennya bahwa dia akan mencoba berkomunikasi dengannya melalui sinyal cahaya. Tetapi menjelang pukul 11.40, dia melihat sesuatu yang mencolok. Kapal yang telah lewat begitu dekat berhenti tiba-tiba dan tampak mematikan sebagian lampunya. Kesan pertamanya adalah bahwa kapal itu hanya mengurangi aktivitas untuk malam itu, tanpa curiga bahwa dia baru saja menyaksikan momen ketika Titanic bergesekan dengan gunung es.
Sinyal tersebar, ketenangan yang menipu setelah benturan. Begitu gesekan dengan es berakhir, kehidupan di atas kapal berlanjut seolah-olah tidak ada yang terjadi. Penjaga Fleet kembali bertugas, Nyonya Astor kembali berbaring di tempat tidurnya, dan Letnan Stephenson kembali ke minuman hangatnya. Di ruang merokok kelas 2, kepala pelayan James Witter keluar untuk memeriksa getaran, tetapi mereka yang sedang bermain kartu hampir tidak mengangkat kepala. Itu adalah hari Minggu dan perusahaan hampir tidak pernah mengizinkan permainan pada hari itu, jadi mereka memanfaatkan izin yang luar biasa. Di ruang baca dengan kategori yang sama, pustakawan, tanpa menerima perintah, terus meninjau daftar pinjaman. Di lorong-lorong yang menuju ke kabin, hanya terdengar percakapan yang jauh, pintu yang tertutup di kejauhan, dan langkah kaki yang tenang. Semuanya tampak berlanjut sama, meskipun ada sesuatu yang tidak berwujud telah berubah. Di kabinnya, pemuda Jack Thayer sedang bersiap untuk tidur ketika dia menyadari bahwa suara angin yang masuk melalui jendela kapal berhenti tiba-tiba. Dua geladak di bawah, produser Henry Harris bermain kartu dengan istrinya yang lengannya terluka. Tak satu pun dari mereka berbicara terlalu banyak, sampai dia mengamati bahwa gaunnya yang tergantung di lemari telah berhenti bergerak dengan getaran kapal. Lebih jauh ke bawah, Profesor Lawrence Beasley sedang membaca di tempat tidurnya ketika goyangan ringan kasur berhenti. Keheningan yang mengikuti mengganggu lebih banyak penumpang daripada dampak itu sendiri. Dalam beberapa menit, bel peringatan mulai berbunyi, meskipun jawabannya samar-samar. Beasley bertanya kepada seorang pelayan mengapa mereka berhenti. Jawabannya adalah, "Saya tidak tahu, Tuan, tetapi saya tidak berpikir itu serius," yang singkat. Nyonya Arthur Ryerson menerima informasi yang sedikit lebih jelas. Seorang kepala pelayan mengatakan kepadanya bahwa dikatakan ada es di depan, dan karena itu mereka mengerem. Dia melihat keluar jendela besar menuju laut yang tak bergerak, dan melihat malam yang tenang, memutuskan untuk tidak membangunkan suaminya. Beberapa tidak puas, Kolonel Archibald Gracie berpakaian dengan cermat dan naik ke geladak sekoci. Jack Thayer hanya mengenakan mantel di atas piyamanya dan mengumumkan kepada orang tuanya bahwa dia keluar untuk melihat apa yang terjadi. Di geladak mereka tidak menemukan drama apapun. Hanya kelompok-kelompok yang tersebar melihat ke kegelapan tanpa mengidentifikasi asal masalah apapun. Kapal mengapung tanpa bergerak, sementara 3 cerobong asap mengeluarkan uap dengan kekuatan yang memekakkan telinga yang memecah ketenangan. Dekat buritan, sepasang lansia berjalan bergandengan tangan, tidak menyadari percakapan lepas. Dingin memaksa mereka untuk kembali ke dalam. Di aula besar kelas 1 di bawah kubah kaca, beberapa yang telah meninggalkan kamar mereka berkumpul. Pakaian mereka membentuk kombinasi yang aneh, jubah mandi, pakaian formal, mantel bulu, sweater tebal. Arsitektur yang elegan kontras dengan kebingungan yang mulai muncul. Seorang pelayan berkomentar bahwa mereka akan segera berlayar lagi. Pada saat itu, banyak yang sudah tahu bahwa mereka telah menyentuh es. Seorang pelancong kelas 2 kembali ke kabinnya dan memberitahu istrinya bahwa seorang perwira meyakinkannya bahwa tidak ada bahaya. Dia merasa tidak enak badan karena makan malam dan memilih untuk tidak bergerak. John Jacob Astor kembali ke suite-nya dan menjelaskan apa yang terjadi dengan ketenangan total. Reformis William Stead bertanya tentang penyebabnya dan setelah jawaban memutuskan untuk kembali membaca di kamarnya. Pasangan lain menerima penjelasan yang sama dan kembali menanggalkan pakaian, meskipun ketenangan terganggu ketika seorang teman mengundang mereka keluar untuk melihat es. Antara rasa ingin tahu dan skeptisisme, beberapa penumpang menyatakan keinginan yang sama untuk mengamati potongan yang telah dilepaskan kapal. Namun beberapa menit kemudian itu bukan lagi sisa-sisa kecil es. Sekarang masalah itu terwujud di dalam lambung kapal. Menjelang pukul 11.50, terdengar suara-suara aneh di kompartemen pertama. Seorang teknisi yang bertugas memelihara lampu mendengar desisan di area yang paling dekat dengan haluan. Itu adalah udara yang keluar di bawah tekanan karena air yang masuk dengan kuat ke kompartemen tempat rantai jangkar disimpan. Seorang kepala pemadam api melihat air di area kabin para pekerja dan di lorong yang menghubungkan area itu dengan tungku. Seorang penumpang kelas 3 merasakan bagaimana air merembes dari bawah pintunya.
Ketika dia selesai berpakaian, air sudah mencapai sepatunya. Yang lain melompat dari tempat tidur langsung ke genangan air. Di kantor pos, 5 karyawan berjuang untuk menyelamatkan karung surat. Air naik begitu cepat sehingga berpindah dari tingkat bawah ke atas melalui tangga logam yang menghubungkannya. Dalam beberapa menit mereka meninggalkan ruangan sepenuhnya, sementara beberapa surat mengapung tanpa kendali. Di bagian yang sama, pasangan Chambers melihat mereka yang telah mengintip untuk melihat apa yang terjadi. Bahkan pemandangan itu tidak meyakinkan mereka bahwa masalahnya serius. Pada saat-saat yang berbeda, perwira, asisten, dan bahkan kapten melewati sana untuk kemudian melanjutkan inspeksi mereka. Di ruang ketel nomor 6, di mana 2 pekerja telah berhasil melewati pintu kedap air tepat pada waktunya, air sudah naik dengan cepat. Di ruangan berikutnya, nomor 5, bahkan lebih banyak pria bergerak di antara uap, peralatan, dan pompa yang mencoba menahan masuknya. Beberapa dikirim ke geladak untuk kemudian menerima perintah sebaliknya, terjebak di antara instruksi yang berubah setiap menit. Lampu dimatikan, lalu kembali. Mereka mematikan tungku untuk melepaskan tekanan. Situasinya kacau, tetapi mereka bekerja tanpa henti. Sementara itu terjadi, Kapten Smith berusaha menyatukan semua informasi. Dia telah mendedikasikan hampir seluruh hidupnya untuk perusahaan dan menikmati rasa hormat yang besar. Setelah benturan, dia dengan singkat memeriksa buritan untuk melihat apakah gunung es masih terlihat. Kemudian dia mengirim perwira Boxhall untuk pemeriksaan cepat. Boxhall kembali mengatakan dia tidak melihat kerusakan di area yang bisa dia jelajahi. Itu adalah berita positif terakhir. Setelah itu, kapten meminta tukang kayu untuk dilacak untuk mengukur air. Sebelum Boxhall bisa turun, tukang kayu naik dengan tergesa-gesa menyatakan bahwa laut masuk dengan kuat. Seorang tukang pos juga muncul memastikan bahwa gudang surat sedang terisi. Presiden perusahaan pelayaran, J. Bruce Ismay, tiba di geladak anjungan dengan ketidakpastian yang sama. Dia bertanya apakah kapal itu sangat rusak. Smith, setelah keheningan sesaat, mengakui bahwa dia takut memang begitu. Mereka kemudian memanggil Thomas Andrews, perancang kapal yang telah menghabiskan sepanjang hari meninjau detail teknis dan memperbaiki kegagalan kecil. Andrews turun bersama kapten ke zona yang terkena. Di koridor interior air telah mencapai beberapa tingkatan. Laut menghantam lapangan squash. Pemandangannya jelas. 5 kompartemen pertama telah dikompromikan. Ketika mereka kembali ke bagian atas, Andrews menjelaskan situasinya. Dengan jumlah kompartemen yang kebanjiran itu, kapal tidak dapat tetap mengapung. Perhitungannya pasti, pemisahan antara kompartemen ke-5 dan ke-6 tidak mencapai cukup tinggi, sehingga air pasti akan berpindah ke kompartemen berikutnya dan kemudian ke kompartemen berikutnya. Progresi itu otomatis. Mitos bahwa itu adalah kapal yang tak terkalahkan tidak memiliki cara untuk dipertahankan sekarang. Smith mendengar kesimpulan itu sadar bahwa dia menghadapi takdir yang mustahil untuk dibalik. Pada pukul 12:05 pagi, dia memberi perintah untuk membuka sekoci, mengumpulkan penumpang, dan menyiapkan daftar penugasan. Kemudian dia berjalan ke ruang radio. Di sana, Phillips dan Bright bekerja kelelahan setelah sehari penuh dengan gangguan dan pesan yang terakumulasi. Kapten memberitahu mereka bahwa mereka mungkin perlu meminta bantuan. Beberapa menit kemudian dia kembali dan mengonfirmasi perintah itu. Mereka harus mengirim sinyal mara bahaya. Phillips bertanya apakah akan menggunakan panggilan resmi. Smith mengatakan ya dan memberikan posisi kapal. Pada pukul 12:15 operator mulai mengirimkan CQD diikuti oleh huruf pengenal Titanic. Beberapa mil jauhnya, perwira Groves dari Californian sedang mengobrol dengan operator Evans yang telah mematikan peralatannya beberapa menit sebelumnya, kelelahan setelah gagal memperingatkan tentang es. Groves mencoba menyetel sesuatu, tetapi tidak memutar mekanisme penerima dan tidak mendengar panggilan apapun. Dia meletakkan headphone dan pergi. Itu adalah saat yang sama ketika Titanic meminta bantuan dalam kegelapan. Menit kritis, kapal yang mulai bergerak. Keheningan Titanic pecah ketika beberapa anggota awak kapal mulai menyusuri lorong-lorong, memberitahukan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Di kabin para juru masak dan pelayan, suara pintu yang terbanting membangunkan staf. Kepala pelayan kedua Dodd,
yang biasanya tenang, menerobos masuk dengan nada yang belum pernah didengar oleh siapapun sebelumnya. Dia memerintahkan untuk bangun tanpa penundaan dan memberitahukan bahwa situasinya serius. Lelucon awal menghilang segera setelah para pria memahami ekspresinya. Beberapa berpakaian setengah-setengah, yang lain mengenakan apapun yang pertama mereka temukan. Semboyannya jelas, naik ke geladak. Tidak semua memahami ruang lingkup pemberitahuan itu. Di zona lain, Trimmer Hemming kembali ke tempat tidurnya, yakin bahwa desisan yang dia dengar tidak berarti bahaya nyata. Dia hendak tertidur ketika seorang anggota staf teknis muncul untuk memperingatkannya bahwa air sudah masuk ke beberapa bagian. Tepat setelah itu, kepala kapal menyampaikan pesan yang diatribusikan kepada Andrews. Tinggal sedikit waktu dan mereka harus segera keluar. Meskipun isinya mengkhawatirkan, perintah itu tetap di kalangan awak kapal untuk mencegah sisa kapal panik. Sementara itu, di aula kelas 1, kehidupan berlanjut seperti biasa. Di ruang merokok, sekelompok pria melanjutkan permainan kartu, yakin bahwa gangguan itu hanya sementara. Ketenangan terulang di beberapa kabin. Beberapa penumpang terbangun karena suami atau kerabat mereka kembali membawa berita. Yang lain membuka mata ketika kepala pelayan yang bertugas mengetuk dengan hati-hati untuk menginformasikan bahwa mereka harus mengenakan jaket pelampung dan keluar ke geladak sebagai tindakan pencegahan. Reaksinya sangat berbeda. Ada yang bangun tanpa bertanya, ada yang meluangkan waktu berpikir bahwa itu adalah tindakan yang berlebihan. Di kelas 1, banyak yang berpakaian dengan hati-hati, memilih pakaian hangat dan elegan, seolah-olah mereka keluar untuk berjalan-jalan malam. Beberapa berhenti sejenak untuk mengumpulkan barang-barang pribadi, mulai dari perhiasan hingga buku atau kenang-kenangan keluarga. Setiap gerakan mencerminkan bagaimana mereka memahami situasinya. Perbedaan antar kelas juga terlihat. Di kelas 2, banyak keluarga keluar dengan pakaian sederhana, menghangatkan diri dengan apa yang ada di tangan. Di kelas 3, kebangkitan lebih kacau. Pria dan wanita berada di geladak yang berlawanan, yang menimbulkan kebingungan saat mereka mencoba untuk bersatu kembali. Anak-anak muda yang telah mengenal penumpang lain selama perjalanan berlarian di lorong-lorong untuk memberitahu mereka yang sedang tidur. Beberapa menolak untuk bangun karena mabuk laut atau kelelahan, yang lain membiarkan diri mereka dibimbing, masih belum sepenuhnya memahami apa yang terjadi. Perlahan-lahan, lorong-lorong terisi. Orang-orang dari segala usia maju menuju tangga mencoba untuk tetap tenang. Beberapa mengenakan mantel, yang lain keluar hanya dengan pakaian tidur mereka. Ada yang membawa tas dengan barang berharga, yang lain tidak membawa apa-apa. Suasananya mencampur adukkan ketidakpercayaan, rasa ingin tahu, dan kekhawatiran yang meningkat yang tidak diungkapkan oleh siapapun secara terbuka. Sesampai di geladak atas, banyak yang terkejut melihat pergerakan staf. Beberapa perwira mengoordinasikan akses ke area tempat sekoci berada, sementara awak kapal melepas terpal, menyesuaikan tali, dan menyiapkan semuanya untuk prosedur yang tidak diharapkan oleh siapapun untuk dilakukan malam itu. Di gimnasium kelas 1, beberapa penumpang duduk di peralatan menunggu instruksi baru, yakin bahwa mereka akan segera kembali ke kabin mereka. Di geladak sekoci, para perwira berusaha membangun ketertiban. Para pelaut melepas penutup, menempatkan lentera, dan mengatur materi yang diperlukan. Rutinitas bertahun-tahun terlihat, masing-masing tahu fungsinya meskipun tidak ada simulasi sebelumnya. Jumlah sekoci bagaimanapun masih kurang dari jumlah orang di kapal, fakta yang hampir tidak diketahui oleh siapapun. Perwira kedua Light Oller, yang bertanggung jawab atas sisi kiri, bertindak dengan disiplin ketat. Dia meminta izin beberapa kali untuk menyiapkan sekoci, dan ketika melihat keputusan tertunda, dia mencari instruksi langsung dari kapten. Perintahnya jelas, wanita dan anak-anak didahulukan. Meskipun demikian, orang-orang ragu untuk naik ke kapal yang tampaknya rapuh dibandingkan dengan transatlantik yang sangat besar itu. Di sisi kanan, perwira pertama Murdoch menghadapi perlawanan yang sama. Beberapa wanita menolak untuk masuk, yang lain meminta untuk tinggal bersama suami mereka. Sekoci pertama lambat terisi karena banyak yang berpikir tidak ada risiko nyata. Band kapal yang terletak di dekat tangga utama memainkan melodi ceria yang memperkuat perasaan terkendali. Kehadiran Bruce Ismay, presiden perusahaan,
menimbulkan ketegangan. Dia bersikeras untuk mempercepat persiapan sementara beberapa perwira mengabaikannya. Di antara mereka, perwira kelima Lowe yang datang terlambat ke posnya setelah tidur nyenyak, memiliki pertukaran kasar dengannya ketika dia merasa dia mengganggu pekerjaan para pelaut. Di dalam kapal, karakter lain mulai memperhatikan tanda-tanda yang mengganggu. Beberapa zona bawah sudah menunjukkan arus air yang bergerak di lorong-lorong. Beberapa awak kapal dengan cepat kembali ke geladak setelah melihat ketinggian air naik dari satu kompartemen ke kompartemen lain melalui tangga internal. Di ruang ketel, para insinyur terus bekerja di antara uap dan kebisingan, sementara mereka mencoba menjaga pompa tetap berfungsi. Staf medis dan mereka yang bertanggung jawab atas surat menyurat kapal juga merasakan keseriusannya. Komentar singkat di antara mereka menunjukkan bahwa mereka mengerti bahwa situasinya bukanlah penundaan sederhana. Namun, mereka mempertahankan nada tenang agar tidak mengkhawatirkan penumpang. Arsitek Thomas Andrews bergerak tanpa lelah di antara geladak. Melihat beberapa tanpa jaket, dia bersikeras agar mereka memakainya. Dia berbicara berbeda kepada setiap orang, tergantung pada apa yang dia anggap perlu untuk menjaga ketenangan atau mendorong untuk bertindak. Dia tahu seberapa rusak lambung kapal dan seberapa terbatas ketahanan kapal itu. Sementara semua ini terjadi, di ruang radiotelegrafi, Phillips dan Bright terus mengirimkan sinyal mara bahaya. Mereka menerima balasan dari kapal pada jarak yang berbeda, beberapa sangat jauh, yang lain tidak memberikan lokasi yang tepat. Komunikasi dengan Karpathia adalah yang paling menggembirakan. Kapal itu datang dengan kecepatan penuh, meskipun masih jauh. Pada saat yang sama, mereka mencoba menarik perhatian sebuah kapal yang mereka lihat dengan mata telanjang di Cakrawala, tetapi tanpa hasil. Kapten memerintahkan untuk meluncurkan roket untuk menarik perhatian kapal terdekat. Setiap ledakan menerangi malam dalam kilatan putih yang jatuh perlahan ke air. Di kejauhan, seorang perwira Californian mengamati lampu-lampu itu tanpa menafsirkan dengan jelas bahwa itu adalah sinyal darurat. Di geladak, sekoci akhirnya mulai diturunkan. Beberapa membawa sedikit orang, yang lain terisi lebih banyak. Keraguan awal memberi jalan pada kekhawatiran yang meningkat, meskipun masih didominasi oleh harapan penyelamatan cepat. Kebingungan terus menyebar di semua kelas, tetapi perintahnya sama untuk semua. Tetap digeladak dan bersiap untuk apapun yang datang sementara para perwira berjuang untuk menyelesaikan evakuasi. Di antara sekoci dan perpisahan, saatnya memutuskan. Di geladak sekoci tidak ada lagi yang meragukan arti roket-roket itu. Setiap ledakan yang menerangi langit mengkonfirmasi bahwa Titanic meminta bantuan dengan mendesak. Lawrence Beasley, penumpang kelas 2, langsung mengerti. Jika sebuah kapal meluncurkan sinyal seperti itu bukan sekadar kemunduran. Ia membutuhkan bantuan segera. Suasana berubah tiba-tiba. Lelucon dan obrolan tenang berakhir. Perpisahan mulai terjadi tanpa waktu untuk memperpanjangnya, dan Marvin menemani istrinya ke pagar sekoci dan memberinya ciuman sebelum mundur. Adolf Diker melakukan hal yang sama saat membantu istrinya naik. Yang lain mencoba untuk menularkan ketenangan kepada mereka yang mereka tinggalkan. Seorang dokter meminta istrinya untuk berani apapun yang terjadi. Gerakan itu singkat dan penuh urgensi, dengan tatapan yang memanjang beberapa detik sebelum berpisah. Beberapa pasangan mencari rencana untuk bertemu lagi nanti, yakin bahwa mereka akan segera diselamatkan. Yang lain mencoba menenangkan anak-anak mereka atau berjanji akan menemukan mereka di sekoci berikutnya. Dalam beberapa kasus, para wanita menolak untuk naik tanpa suami mereka. Adegan itu berulang di sepanjang geladak, istri yang ingin tetap bersama, suami yang mencoba meyakinkan mereka untuk mematuhi perintah, wanita dan anak-anak didahulukan. Di kabin tertentu, diskusi bahkan turun ke geladak. Beberapa pasangan kembali ke kamar mereka untuk membicarakannya secara pribadi sebelum menerima perpisahan itu. Dalam kasus lain, desakan para perwira akhirnya memaksakan diri. Beberapa wanita didorong secara praktis ke dalam kapal oleh awak kapal sendiri karena takut kehilangan menit yang berharga. Ada juga keputusan tegas sebaliknya. Beberapa bersikeras untuk tetap tinggal. Di antara mereka adalah istri Isidor Strauss, pemilik rantai toko. Dia menolak untuk masuk sekoci sendirian dan tetap bersama suaminya. Keduanya duduk di kursi dan menunggu tanpa beranjak.
Mereka bukan satu-satunya. Beberapa wanita memilih untuk tetap bersama pasangan mereka, meskipun para perwira mencoba meyakinkan mereka sebaliknya. Namun mayoritas menerima untuk naik. Setiap wanita ditemani ke Skoci oleh anggota awak kapal atau oleh kenalan yang telah menawarkan diri untuk menjaganya sejak awal perjalanan. Pada masa itu adalah hal yang biasa bagi pria untuk menemani wanita tanpa pendamping, dan kebiasaan itu memfasilitasi banyak penumpang wanita untuk mendapatkan bantuan langsung untuk mencapai kapal mereka. Beberapa keluarga dipisahkan di tengah kebisingan dan pergerakan yang menimbulkan adegan kebingungan saat mereka mencari untuk bertemu kembali sebelum Skoci turun. Di tengah kegelisahan, beberapa wanita turun dengan air mata tertahan, yang lain mempertahankan ketenangan yang mengejutkan. Beberapa bahkan meminta waktu sejenak untuk mengambil barang-barang pribadi atau menyerahkan sesuatu kepada yang tinggal. Ada satu kasus di mana seorang penumpang hanya setuju untuk naik setelah mendapatkan kembali foto yang dia tinggalkan di kabinnya. Sementara keputusan manusia berkembang di Geladak, kondisi kapal memburuk. Penumpang yang kembali ke kamar mereka untuk mencari perhiasan atau pakaian kering menemukan air bergerak di lorong-lorong. Yang lain menemukan pintu-pintu tertutup untuk menghindari penjarahan. Lampu-lampu tetap menyala, tetapi setiap menit membuat lebih jelas bahwa haluan sedang turun. Di sekitar Skoci, Thomas Andrews terus menyusuri Geladak menekan para wanita untuk naik tanpa ragu. Dia mengulangi bahwa tidak ada waktu untuk disia-siakan. Nada langsung kata-katanya, ditambah dengan kehadirannya yang konstan, mempercepat evakuasi beberapa kelompok. Para perwira juga mulai merasakan beban situasinya. Lightoller dikirim dengan mendesak untuk mengambil senjata karena takut ketegangan akan meningkat. Kemudian dia dengan cepat kembali ke posnya untuk terus mengawasi pemuatan Skoci. Kemiringan kapal yang meningkat terasa dan beberapa penumpang tersandung saat mencoba naik ke kapal. Ada jatuh tersandung dan penyelamatan improvisasi. Dalam satu kasus, seorang wanita jatuh di antara lambung dan Skoci dan diselamatkan oleh orang-orang yang meraih pergelangan kakinya sebelum dia tenggelam. Meskipun kesulitan ini, Skoci terus turun satu demi satu. Di sisi kiri, Lightoller mempertahankan perintah ketat. Hanya wanita dan anak-anak, dengan satu-satunya pengecualian, seorang penumpang ahli navigasi yang setuju untuk turun dengan tali untuk membantu mengawaki salah satu Skoci. Di sisi kanan, Murdoch mengizinkan beberapa pria untuk naik jika ada ruang setelah wanita naik. Dengan cara itu, beberapa penumpang kelas 1 berhasil mengamankan tempat. Beberapa bahkan membawa hewan peliharaan atau pendamping yang disewa selama perjalanan. Awak kapal bertindak cepat meskipun kekurangan pelaut. Orang-orang terbaik sudah sibuk dan banyak lainnya melakukan tugas-tugas penting di bagian lain kapal. Ini memaksa penjatahan kehadiran awak kapal di setiap Skoci yang menimbulkan protes dari bawah. Beberapa kapal turun dengan hanya satu pelaut yang bertugas bermanuver. Di kelas 3, kemajuan menuju Skoci kacau. Banyak penumpang tidak tahu jalan yang benar dan tidak berbicara bahasa Inggris. Lorong-lorong adalah labirin pintu dan perubahan ketinggian yang biasanya memisahkan zona berdasarkan kategori. Beberapa kelompok membutuhkan pengawalan langsung. Orang yang bertugas membimbing mereka harus melakukan 2 perjalanan yang sangat panjang ke Geladak Skoci, melintasi tangga curam dan zona kelas 1 yang tidak dirancang untuk dilewati banyak orang. Banyak yang menolak untuk keluar karena takut atau bingung, dan yang lain mencoba mengikuti mereka tanpa izin. Tidak semua berhasil menemukan jalan keluar. Beberapa berlarian, yang lain ditahan oleh penghalang yang belum dibuka. Meskipun demikian, beberapa penumpang menemukan jalan alternatif naik melalui derek atau tangga darurat. Kebutuhan mendorong mereka untuk mencari tautan yang mungkin antara Geladak. Karyawan restoran kelas 1 berada dalam situasi terburuk. Mereka bukan awak kapal resmi dan juga bukan penumpang. Posisi menengah itu membuat mereka tanpa akses yang jelas ke Skoci. Hanya sedikit yang berhasil mencapai atas menyamar di antara penumpang. Di zona mesin tidak ada yang berpikir untuk melarikan diri. Para insinyur, pemadam api, dan teknisi listrik terus menjaga pompa dan energi kapal. Suhu naik, uap mengembun di udara, dan beberapa kompartemen sudah menyaring air melalui pelat lantai. Meskipun demikian, mereka melanjutkan di pos mereka, mencoba memenangkan menit agar sisanya dapat dievakuasi.
Dari sekoci yang sudah di laut, para penyintas mengamati Titanic yang diterangi dari ujung ke ujung. Musik terus berbunyi dan siluet kapal menonjol di langit yang cerah, meskipun semua bisa melihat haluan semakin rendah. Kontrasnya mengganggu, kemegahan kapal yang sepenuhnya menyala, tetapi perlahan tenggelam di depan mereka. Dari kejauhan, kelompok-kelompok mendayung atau menjauh dengan canggung. Beberapa sekoci menerima perintah untuk menuju cahaya kapal yang mereka lihat di cakrawala. Yang lain menunggu instruksi baru sementara para perwira terus meluncurkan roket. Di anjungan, Kapten mengkonfirmasi kepada seorang perwira bahwa menurut Andrews tersisa sedikit lebih dari 1 jam. Di atas Californian, seorang apprentice dan seorang perwira menghitung roket tanpa memahami sifat sebenarnya. Bagi mereka itu aneh, tetapi tidak meyakinkan. Dari Titanic mereka terus bersikeras dengan sinyal cahaya dan roket mencari seseorang di sisi lain laut untuk merespons. Menit-menit maju, kapal terus miring dan sekoci terus berpisah. Evakuasi sedang berlangsung, tetapi waktu hampir habis. Upaya terakhir, perjuangan untuk mendapatkan menit. Tekanan di ruang nirkabel menjadi lebih berat seiring berjalannya dini hari. Sinyal yang datang dari kapal lain terus menunjukkan ketidakpahaman yang mengganggu. Pukul 1:25, Olimpik ingin tahu apakah haluan diorientasikan ke selatan untuk bertemu dengan mereka. Jawabannya langsung, tidak ada perpindahan yang mungkin. Prioritasnya adalah mengeluarkan wanita di sekoci. Kemudian Frankfurt bersikeras dengan pertanyaan yang, bagi operator, mengungkapkan betapa sedikitnya orang lain memahami urgensi yang sebenarnya. Kebingungan begitu jelas sehingga kejengkelan akhirnya meledak. Situasi itu tidak lagi memungkinkan kesopanan atau kesabaran. Sementara itu, kehadiran sesekali Kapten Smith di ruang radio menunjukkan kerapuan kapal yang semakin besar. Dia melaporkan bahwa daya mulai melemah dan bahwa waktu yang tersisa sangat minim. Berita paling serius datang ketika dia memastikan bahwa air telah mencapai zona ketel. Ini menyebabkan operator Phillips mengirimkan peringatan putus asa kepada Carpathia, memohonnya untuk mempercepat secepat mungkin. Ruangan tetap terang, tetapi suasana menjadi lebih menekan. Bright meletakkan mantel di bahu Phillips dan berhasil mengikatkan sabuk pelampung padanya, meskipun bahkan tugas itu menjadi sulit karena keterbatasan ruang dan ketegangan yang membebani segalanya. Ketika Phillips keluar sebentar untuk mengamati geladak, dia kembali dengan wajah tidak enak. Dia berbicara tentang adegan itu sebagai sesuatu yang sangat aneh. Dan memang begitu, menuju haluan, air sudah menutupi seluruh bagian bawah dan bergerak menuju struktur putih yang masih menonjol di atas permukaan. Kemiringan telah meningkat cukup untuk memaksa para pria di geladak bersandar pada pegangan tangan. Di tengah keheningan yang pekat itu, terdengar perintah untuk memusatkan beban di satu sisi untuk mencoba menyeimbangkan lambung kapal. Selama beberapa detik, kapal tampak merespons dan menjadi lebih stabil, tetapi itu adalah kelegaan yang menipu. Manuver berlanjut. Beberapa awak kapal menyiapkan sekoci yang tersisa, yang lain mencoba memotong tali dengan alat improvisasi. Setiap tugas harus dilakukan dengan cepat dan tanpa batas kesalahan. Dari salah satu tingkat yang lebih rendah, suara air yang naik melalui tangga darurat menjadi pengingat permanen bahwa interior hilang bagian demi bagian. Bahkan munculnya benda-benda lepas di koridor, seperti barang bawaan atau peralatan makan yang dipindahkan oleh kemiringan, membuat jelas bahwa interior kapal menjadi kacau dengan kekerasan. Ketegangan meluas juga di antara mereka yang mencari tempat di sekoci terakhir. Banyak yang menunda keberangkatan selama jam pertama, tetapi pemandangan berubah ketika mereka melihat pagar depan menghilang di bawah air. Beberapa awak kapal mulai membuat keputusan tanpa menunggu instruksi atasan. Di berbagai titik di kapal ruang dibuka dengan paksa, barisan penumpang diatur ulang, dan segala jenis akses yang memungkinkan evakuasi untuk dilanjutkan dibuat secara improvisasi. Ketergesaan mendominasi gerakan. Di zona tengah, penurunan salah satu sekoci memicu konfrontasi yang tak terduga. Beberapa pria mencoba masuk memanfaatkan kebingungan, tetapi didorong keluar oleh mereka yang menjaga prosedur. Itu adalah momen tegang yang menjelaskan betapa rapuhnya ketertiban ketika geladak miring lebih banyak dan waktu hampir habis.
Adegan itu tidak terulang dengan cara yang sama seperti yang terjadi sebelumnya. Sekarang urgensinya begitu tinggi sehingga semuanya diselesaikan dalam hitungan detik, tanpa diskusi atau peringatan yang berkepanjangan. Seiring berjalannya malam, para perwira sendiri mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan ekstrim. Pakaian basah, angin semakin dingin, dan napas menjadi pendek karena kemiringan lantai. Cahaya listrik berfluktuasi, terkadang tajam, terkadang lemah, seolah-olah bergetar dengan ritme air yang merembes di kompartemen bawah. Musik yang masih berbunyi di suatu tempat di kapal menjadi gema jauh yang kontras dengan apa yang sudah terjadi beberapa meter jauhnya. Penurunan Sekoci nomor 4 memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan karena hambatan tak terduga dalam struktur bawah. Ketika akhirnya pemuatannya dapat dimulai, perasaan umum di antara mereka yang hadir adalah kebingungan yang terkendali. Kapal telah turun begitu rendah sehingga jendela-jendela besar di samping sangat dekat dengan permukaan laut, dan di dalam beberapa kabin mewah dapat dilihat perabotan yang diseret oleh arus internal. Pemandangan itu luar biasa bagi mereka yang masih meragukan keseriusan situasi. Persiapan Sekoci terakhir berlanjut di bawah suasana yang bahkan lebih tegang. Pencahayaan merah yang mewarnai sebagian geladak menunjukkan ketidakstabilan sistem kelistrikan. Piring yang pecah di tingkat bawah menandai ritme tiba-tiba yang memecahkan ilusi kontrol apapun. Para perwira mengatur pengepungan manusia di sekitar Sekoci terakhir, sadar bahwa itu adalah kesempatan terakhir yang mungkin. Para wanita yang menunggu lewat satu persatu, sementara beberapa anak diserahkan oleh tangan gemetar kepada para pelaut yang menempatkan mereka di dalam. Adegan itu memperoleh karakter diam yang sangat kontras dengan kebisingan sebelumnya. Tidak ada yang meninggikan suara, bahkan langkah kaki terdengar diredam, seolah-olah seluruh kapal menahan napas. Dalam iklim itu, perpisahan beberapa pria yang tidak akan mencoba naik tidak lagi diungkapkan dengan kata-kata. Cukup dengan gerakan, jabat tangan singkat di lengan bawah, atau anggukan kepala. Mayoritas tetap diam, menonton bagaimana Sekoci terakhir menjauh sementara lambung kapal terus turun. Di bagian lain geladak, dua pria yang telah menghabiskan malam membantu dalam manuver yang berbeda menemukan ruang yang benar-benar kosong. Jembatan yang jam sebelumnya penuh sekarang tampak sepi. Saat mereka maju beberapa langkah, laut menerobos tanpa peringatan, menutupi sepatu mereka dan naik melalui sepatu bot. Air es memaksa mereka untuk bereaksi segera. Pilihan untuk menunggu telah hilang. Ketika mereka melihat Sekoci meluncur di sisi, mereka melompat tanpa berpikir, jatuh di antara tali dan kayu, sadar bahwa tidak akan ada kesempatan lain. Sementara ini terjadi, jarak antara kapal dan Sekoci yang sudah diluncurkan tumbuh dengan cepat. Dari sana, para penyintas dapat mengamati bagaimana kemiringan meningkat dan bagaimana lampu-lampu bergetar tanpa urutan. Sosok kapal, raksasa jam sebelumnya, tampak menyusut seiring haluan menghilang di bawah permukaan. Keheningan yang menyelimuti laut membuat suara-suara yang masih datang dari interior lambung kapal terdengar aneh. Benturan, derit, ledakan singkat yang dihasilkan oleh material yang menyerah di bawah beban. Di ruang nirkabel, Bright mendengar bagaimana Phillips terus mengirimkan semua yang diizinkan baterai. Sinyal lebih lemah, tetapi masih sampai. Gagasan untuk meninggalkan pos tidak dapat diterima oleh salah satu dari mereka. Mereka terus berkomunikasi sampai energi akhirnya habis. Ketika ruangan menjadi remang-remang, satu-satunya yang terdengar adalah suara air yang bergerak di suatu titik di geladak bawah. Keduanya mengencangkan sabuk pelampung dan keluar ke geladak untuk terakhir kalinya. Di luar, visi umum tidak lagi meninggalkan keraguan. Kapal telah kehilangan garis lurus yang telah dipertahankan hampir sepanjang malam. Sudutnya begitu curam, sehingga mereka yang tersisa harus berpegangan pada permukaan vertikal apapun agar tidak tergelincir. Cerobong asap miring seperti kolom yang dikalahkan. Meskipun demikian, tidak ada teriakan yang mendominasi pemandangan. Setiap orang bergerak cepat dan diam-diam, dibimbing oleh naluri untuk menemukan titik dukungan. Sekoci yang menjauh terus mengamati sampai cahaya lampu kapal berhenti seragam. Tiba-tiba, semuanya tenggelam dalam urutan suara yang dalam, seolah-olah interior terbelah ke beberapa arah. Kemudian datang keheningan mutlak. Mereka yang jauh hanya melihat bagaimana kegelapan menggantikan sosok kapal, sementara laut menutup di atas bagian terakhir yang terlihat. Bertahan hidup dalam kegelapan, laut setelah tenggelam.
Ketika sekoci terakhir hilang dalam kegelapan, Titanic diselimuti keheningan yang aneh. Keramaian menit-menit sebelumnya menghilang dan orang-orang yang masih berada di kapal berkumpul di tengah kapal, menjauh dari tepi. Di bagian atas, Jack Thayer tetap di samping Milton Long. Keduanya mengamati pergerakan lambung kapal menggunakan David kosong sebagai referensi untuk menghitung bagaimana tenggelamnya berlanjut. Dari sana mereka melihat upaya putus asa untuk melepaskan 2 sekoci lipat di atas atap kabin para perwira. Terkadang mereka berbagi pesan untuk keluarga mereka, yang lain hanya diam. Thayer memikirkan seluruh hidupnya, apa yang telah dia jalani dan apa yang tidak akan pernah dia alami. Sementara bayangan orang tua dan saudara-saudaranya memenuhi pikirannya. Beberapa langkah jauhnya, Kolonel Gracie menyadari bahwa dia kehabisan napas, sensasi yang mengejutkannya. Dia percaya bahwa inilah saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal secara mental kepada rumahnya. Di kabin radiotelegrafi, Phillips melanjutkan di posnya, berusaha menjaga peralatan tetap hidup meskipun kehilangan daya. Bright menemaninya mengamati bagaimana orang-orang mencari rompi di ruang terdekat. Pukul 2:05, Kapten Smith memasuki ruangan dan berbicara dengan tenang kepada mereka. Dia mengatakan kepada mereka bahwa mereka telah memenuhi tugas mereka dan inilah saatnya untuk menjaga diri. Phillips terus bekerja beberapa saat lagi, tetapi Kapten bersikeras agar mereka mundur. Smith kembali ke geladak dan berjalan di antara kelompok-kelompok kecil, mengulangi kepada beberapa awak kapal bahwa setiap pria harus menjaga dirinya sendiri. Beberapa menerimanya secara harfiah dan langsung melompat ke laut. Tukang roti Belfort melompat dalam posisi duduk untuk mengurangi benturan dan merasakan dingin yang menusuk ketika dia menyentuh air. Greaser Scott mencoba meluncur dengan tali, gagal dan jatuh sepenuhnya, meskipun dia berhasil bertahan hidup. Beberapa berhasil mencapai sekoci 4 yang masih berada di dekatnya. Yang lain, seperti Cunningham, juga berhasil berenang menuju perahu. Namun, mayoritas memutuskan untuk tetap tinggal. Lightoller mengamati bahwa Hemming, yang seharusnya pergi di sekoci sebelumnya, masih membantu melepaskan yang lipat. 2 pelayan muda menunggu tanpa tergesa-gesa, mengomentari berapa lama kapal bisa bertahan. Sekelompok bellboy beristirahat sedikit lebih jauh, dan instruktur gimnasium menolak untuk mengenakan rompi karena dia lebih suka berenang tanpa beban. Grup musik tetap di tempatnya, membawakan melodi ceria meskipun kemiringan semakin meningkat. Beberapa penumpang juga memilih untuk bertindak sendiri. Frederick Hoyt membantu istrinya naik Collapsible D, melompat ke laut dan berenang sampai dia menemukan sekoci saat mereka mendayung. Di sektor lain, pria dan wanita berjalan dalam diam. Beberapa kenalan kelas 1 tetap bersama dalam kelompok-kelompok kecil. Lebih jauh, pasangan Strauss tetap duduk di kursi geladak. Thayer dan Long berdebat apakah bijaksana untuk melompat. Long tidak merasa siap untuk itu, dan Thayer, perenang yang baik, ragu untuk meninggalkannya sendirian. Seiring kapal tenggelam, beberapa penumpang kelas 3 berhasil maju ke geladak atas, yang lain menuju buritan, yang mulai naik. Abel Seth, yang telah menghabiskan sebagian besar malam di zona belakang dengan kerabat dan 2 pemuda, dibimbing menuju kelas 1 ketika seorang perwira membuka akses. Di sana dia menunggu dengan harapan menemukan sekoci. Semuanya terisi. Bersama dengan sepupu dan iparnya, dia memutuskan untuk tetap di bagian itu meskipun tidak nyaman berada di area terlarang. Mereka bahkan mendengar Tuan Strauss meminta istrinya untuk naik kapal tanpa berhasil. Di dalam kapal, pemandangan itu sama mengejutkannya. Aula-aula kosong tetapi lampu-lampu tetap menyala. Restoran à la carte terlihat miring karena kemiringan dan beberapa tempat lilin telah jatuh. Di ruang tamu Louis XIX dan Palm Court tidak ada lagi yang tersisa. Kontras antara aula elegan itu dan ketenangan absolut sangat mencolok. Di ruang merokok, arsitek Thomas Andrews sendirian dengan rompi yang tidak terpakai di atas meja. Seorang pelayan bertanya apakah dia akan mencoba menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi Andrews tidak menjawab. Dia terus melihat ke buritan tanpa menggerakkan otot. Di luar, beberapa orang berdoa dengan Pastor Biles, yang lain tetap tidak bergerak. Pada saat itu, beberapa pemikiran membebani. Peringatan es yang diterima sebelumnya, penurunan suhu yang tiba-tiba, peringatan yang tidak mencapai anjungan, keputusan yang dibuat sepanjang hari, dan sinyal kecil yang sekarang tampak seperti peringatan.
Setiap orang meninjau mental apa yang telah terjadi. Di kabin radio, Phillips menyesuaikan percikan agar sinyal lebih jelas. Bright memeriksa kabin belakang dan mengumpulkan uang yang ada di sana. Sekembalinya, dia menemukan seorang wanita pingsan yang mereka beri air sampai dia sadar kembali. Ketika dia kembali ke ruangan, dia mengamati sesuatu yang aneh. Seorang pemadam api sedang mencoba untuk melepas rompi Phillips. Bright bereaksi segera, bergumul dengannya sementara Phillips memukul penyusup sampai dia tidak sadarkan diri. Tak lama setelah itu mereka mendengar air masuk melalui tangga tingkat atas. Phillips berteriak bahwa mereka harus segera keluar dan keduanya melarikan diri tanpa melihat ke belakang. Bright menuju sekoci lipat di atas atap kabin. Beberapa awak kapal mencoba melepaskan mereka agar mereka mengapung saat tenggelam. Lightoller, Murdoch, Hemming, Brown, Hurst, dan yang lainnya bekerja tanpa henti. Di sisi kiri, Hemming mencoba meluruskan masalah pada tali boat B, tetapi Moody dari atas mengatakan kepadanya bahwa mereka tidak membutuhkan alat karena mereka akan meninggalkan sekoci di geladak agar mengapung. Hemming menyerah, melompat ke air dan berenang. Sekoci itu jatuh terbalik. Di sisi kanan, situasi dengan boat A sama rumitnya. Kemiringan ke kiri membuat hampir mustahil untuk mendorong perahu ke tepi. Sementara semua orang menarik sekoci, anjungan berada di bawah air pada pukul 2:15 dan gelombang maju melalui geladak. Gracie dan Clinch Smith memulai perlombaan menuju buritan, tetapi sekelompok pria dan wanita muncul dari geladak bawah menghalangi jalan mereka. Pada saat itu, band mengubah ritme dan terdengar lagu kebangsaan Autumn menyebar melalui udara yang dingin. Di haluan, seorang wanita meminta bantuan kepada Peter Daly. Dia menjawab bahwa dia hanya bisa menyelamatkan dirinya sendiri dengan kemampuannya sendiri, tetapi dia akhirnya menemaninya melompat. Pada saat yang sama, gelombang menyapu Brown ketika dia mencoba melepaskan boat A. Melihat bahwa perahu itu mengapung, dia melompat ke dalamnya sebelum dikeluarkan lagi oleh arus. Lightoller mengerti bahwa jika dia terus maju menuju buritan, dia hanya akan menunda yang tak terhindarkan. Dia berbalik dan melompat ke laut. Arus menekannya terhadap kisi-kisi ventilasi. Tetapi embusan udara panas mendorongnya keluar dan dia berhasil melarikan diri dengan berenang. Bright juga terseret, berpegangan pada penyangga boat B yang terus terbalik. Beberapa pria berpegangan pada tepi dan sekoci berakhir mengapung terbalik. Gracie terseret oleh ombak, meraih teralis dan akhirnya berhasil muncul ke permukaan, tetapi Smith menghilang. Sementara itu, Abelset tetap di zona buritan. Dengan peningkatan kemiringan, dia mendengar derit dan benturan tumpul. Kemiringan menyebabkan banyak orang jatuh dan tergelincir langsung ke air. Dia dan kerabatnya berpegangan pada tali. Ketika permukaan laut hanya beberapa meter jauhnya, mereka melompat bersama, meskipun mereka segera terpisah. Sebagian besar dari mereka yang berada di geladak terjebak di antara benda-benda, perabotan, dan fragmen yang terlepas. Deru itu konstan. Lampu berkedip, padam, kembali, dan kemudian menghilang. Sebuah lentera tetap menyala di tiang buritan sebagai titik cahaya terakhir. Struktur itu bergemuruh sementara kemiringan mencapai sudut paling ekstrim. Ketika cerobong asap haluan jatuh, beberapa perenang terjebak, meskipun beberapa berhasil menghindarinya. Jatuhnya corong menggeser rakit terbalik tempat Lightoller, Bright, dan yang lainnya berada, menjauhkan mereka dari lambung kapal. Buritan menjadi benar-benar vertikal dan semua mekanisme internal terlepas dalam hujan yang kacau. Kapal itu tampak membeku dalam postur yang tidak nyata itu sebelum memulai penurunan terakhir. Di sekoci, beberapa tidak bisa melihat. Ismay menyembunyikan wajahnya, Stengel berbalik membelakangi, dan beberapa wanita hanya mendengar keheningan yang mengikuti suara terakhir lambung kapal saat tenggelam. Pukul 2:20, kapal menghilang di bawah permukaan. Mereka yang berada di kapal nyaris tidak berhasil memproses apa yang terlihat. Di kejauhan, awak Californian mengamati akhir tanpa memahami apa yang sebenarnya terjadi. Bagi mereka, suksesi roket tidak pernah memiliki arti yang jelas. Sekarang mereka hanya melihat malam yang kosong di mana sebelumnya ada siluet yang diterangi. Fajar kengerian bertahan hidup di kekosongan Titanic. Ketika Titanic menghilang di bawah permukaan pada pukul 2:20 pagi, laut diselimuti kabut tipis dan lautan puing yang mengapung tanpa arah.
Dari sekoci nomor 1, Lady Dove Gordon mengamati kekosongan itu dan bergumam kepada sekretarisnya, "Gaun tidur indahmu telah pergi." Komentar itu menandai dimulainya fajar di mana bukan hanya sebuah kapal yang hilang, tetapi juga kepercayaan pada era yang percaya bisa mendominasi teknologi dan lautan. Bencana itu mengubah aturan maritim selamanya. Sejak malam itu, tidak ada lagi yang akan berlayar melalui zona es tanpa mengambil tindakan pencegahan atau mempercayai teknik secara membabi buta. Pengawasan radio permanen dilembagakan dan kewajiban bagi setiap kapal untuk membawa sekoci yang cukup untuk semua orang. Itu adalah akhir dari cara bepergian dan ide bahwa sebuah kapal bisa tidak bisa dihancurkan. Sementara konsekuensi ini belum ada dalam pikiran para penyintas, kekacauan terus memerintah di laut. Sebagian besar dari mereka yang berada di air berusaha berpegangan pada objek apapun yang mengapung. Suhunya sangat rendah sehingga setiap menit mengurangi kekuatan para perenang. Beberapa mencoba untuk tetap berada di atas papan. Yang lain berjuang melawan pria putus asa yang tanpa sengaja menyeret siapapun yang mendekat. Di antara puing-puing muncul dua harapan. Sekoci lipat A dan B terseret oleh gelombang yang disebabkan oleh jatuhnya cerobong asap. Di sekoci lipat A, sekitar 20 orang berpegangan pada dinding yang tertutup air. Mereka tidak menawarkan bantuan atau perlawanan, hanya mengulangi permohonan, "Jangan balikkan sekoci." Sekoci lipat B terbalik menerima lebih banyak pria. Light Oller berhasil naik ke lunas bersama para penyintas lainnya. Jack Tyer juga tiba, didorong ke sana oleh ombak. Dari bawah sekoci muncul Harold Bright, terjebak di bawah struktur sampai dia bisa muncul ke permukaan. Yang lain mencari ruang, di antaranya seorang penumpang Inggris dengan mantel bulu yang, meskipun berat, berhasil tetap mengapung dan naik. Setiap tambahan baru membuat sekoci tenggelam sedikit lebih banyak, sampai garis antara tetap hidup dan terbalik menjadi hampir tidak ada. Ketika struktur sudah penuh, mereka yang mendekat menerima peringatan putus asa. Beberapa dipukul dengan dayung, yang lain berenang di sekitar mencoba menemukan titik aman. Di antara mereka yang mendekat, salah satunya memiliki suara tegas yang menyemangati yang lain tanpa meminta untuk naik. Banyak yang percaya bahwa itu adalah Kapten Smith sendiri, meskipun tidak ada yang bisa mengkonfirmasinya setelahnya. Di atas sekoci yang terbalik, Light Oller mengatur para pria untuk tetap seimbang. Dia membuat mereka berdiri, membentuk barisan ganda, dan bergerak dengan ritme setiap gelombang. Dengan cara ini, mereka menghindari sekoci lipat tenggelam secara definitif. Dalam kegelapan, beberapa berbagi cerita tentang saat-saat terakhir kapal, yang lain hanya mencoba menahan suhu yang menggigit seperti jarum. Sementara itu, di sekoci yang berhasil menjauh ada suasana lain. Dalam armada kecil yang dikumpulkan oleh perwira kelima Low, keheningan dipecahkan dengan keputusan yang tidak berani diambil oleh orang lain. Kembali mencari penyintas. Low mengatur sekoci 10, 12, 4, dan D mendistribusikan penumpang dan membentuk tim yang mampu mengendalikan dayung. Ketika dia percaya bahwa tidak akan ada lagi risiko tenggelam, dia meluncur menuju lautan puing. Pada saat itu hampir 1 jam telah berlalu sejak tenggelamnya kapal. Air telah melakukan tugasnya. Teriakan telah berubah menjadi bisikan dan kemudian menjadi tidak ada. Low hanya berhasil menyelamatkan 4 orang hidup-hidup, di mana 1 meninggal tak lama kemudian. Tidak ada sekoci lain yang kembali ke tempat bangkai kapal. Sekoci yang lain tetap tidak bergerak, banyak dari mereka hanya beberapa ratus meter. Di beberapa sekoci, para wanita memohon untuk kembali, tetapi awak kapal takut bahwa para korban kapal karam yang putus asa akan membalikkan mereka. Di sekoci lain terjadi diskusi dan keputusan tergesa-gesa. Ketakutan lebih kuat daripada tugas. Meskipun demikian, saat menjauh dari Titanic, ketenangan yang aneh menyebar ke orang-orang di kapal. Beberapa berbicara dengan suara rendah, yang lain merenungkan langit. Beberapa melihat bintang jatuh yang melintasi malam dan bertanya-tanya bagaimana mereka selamat. Di salah satu sekoci, seorang wanita mengingat kepercayaan kuno. Setiap bintang jatuh mengumumkan kematian. Tak lama kemudian interaksi kecil dimulai yang mengingatkan pada piknik paksa. Di sekoci 3, seorang wanita menyelimuti bayi sambil menceritakan kisah untuk mengalihkan perhatian.
Di sekoci 13, kepala pelayan Ray membagikan sapu tangan untuk digunakan sebagai topi. Di beberapa sekoci, wanita kelas 1 berbagi selimut dengan wanita kelas 3. Pada saat yang sama, beberapa menghabiskan malam dengan mendayung. Di sekoci 6, Nyonya Brown yang terkenal memimpin penumpang wanita dengan energi dan mengatur sistem agar semua orang berpartisipasi. Namun tidak semuanya adalah solidaritas. Di beberapa sekoci terjadi perkelahian antara penumpang dan awak kapal. Ada diskusi tentang haluan, tentang penggunaan selimut dan bahkan tentang jam alarm yang dibunyikan seorang wanita di tengah dini hari. Di sekoci 1, gerakan Sir Cosmo Duff Gordon untuk menyerahkan 5 pound kepada beberapa awak kapal akan ditafsirkan setelahnya sebagai upaya penyuapan untuk tidak kembali ke tempat bangkai kapal menodai reputasinya. Di sekoci lipat B, situasinya memburuk setiap menit. Sekoci perlahan tenggelam seiring air masuk melalui tepi. Bagi banyak orang, satu-satunya kekuatan yang menahan mereka adalah harapan untuk melihat lampu di cakrawala. Suhu naik dan turun dengan setiap gelombang dan beberapa pria tergelincir dan menghilang tanpa ada yang bisa membantu mereka. Lightoller bersikeras untuk menjaga ritme, memaksa semua orang untuk bergerak serempak agar tidak jatuh. Di antara mereka yang berhasil tetap mengapung adalah tukang roti Charles Jogin. Ketahanannya terhadap dingin disebabkan oleh kombinasi yang tidak mungkin dari alkohol, darah dingin dan keberuntungan. Setelah membantu memuat persediaan dan menaikkan wanita, dia telah bergerak di berbagai geladak sampai air menyelimutinya. Dia melompat tanpa tenggelam dan menghabiskan waktu berjam-jam mengambang hampir tanpa merasakan dingin sampai mencapai sekoci lipat B, di mana dia berpegangan pada tepi tanpa mencoba naik. Tak lama setelah pukul 3:30, kilatan melintasi langit. Lalu satu lagi, dan satu lagi. Kapal-kapal mulai melihat lampu-lampu bergerak di kejauhan. Sebuah kapal mendekat menembakkan roket. Itu adalah Carpathia. Sekoci-sekoci merespon sebisa mungkin, membakar kertas, menyalakan surat kabar, mengibaskan tongkat yang menyala. Harapan muncul di tengah kegelapan. Ketika fajar mewarnai laut dengan warna-warna hangat, beberapa masih bertanya-tanya tentang kerabat yang hilang. Yang lain nyaris tidak bisa berbicara. Di sekoci lipat A, banyak yang terlalu lemah untuk bereaksi. Bagi beberapa, fajar datang terlambat. Bagi yang lain, itu berarti hidup. Begitulah berakhirnya malam yang merenggut Titanic dan menandai dimulainya dunia yang berbeda, di mana laut tidak akan lagi dipercayakan pada keberuntungan atau prestis era yang baru saja tenggelam. Menuju New York, suara-suara yang merekonstruksi tragedi. Pada dini hari tanggal 15 April, sementara Titanic tenggelam di tengah Atlantik Utara, Carpathia melaju menuju Mediterania di malam yang tenang. Para penumpangnya sedang tidur ketika mereka mulai merasakan gerakan yang aneh. Nyonya Anne Crane terbangun oleh aroma kopi yang baru diseduh, tidak biasa pada jam itu. Di kabin lain, Nona Ann Patterson melihat lampu menyala di seluruh kapal. Tuan Howard Chapin mendengar kebisingan tepat di atas kabinnya. Mereka tampaknya sedang melepaskan tali sekoci. Penumpang lain merasakan getaran lambung kapal, detak mesin yang dipercepat, dan dingin yang masuk melalui celah-celah. Kapten Arthur Rostron baru saja tidur beberapa menit, tetapi ketika operator Harold Cotham menyerahkan pesan dari Titanic, dia bereaksi segera. Dia memerintahkan kapal untuk berbalik, merencanakan haluan baru, dan memanggil kepala mesin. Semua kekuatan uap harus diarahkan ke mesin. Pemanas dimatikan, air panas diputus dan kapal mulai menuntut setiap pon tekanan. Mesin meraung hingga melebihi 17 knot, kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk kapal transatlantik tua itu. Rostron mengatur operasi penyelamatan dengan presisi mutlak. Sekoci siap diturunkan, lampu listrik dipasang di sepanjang sisi, tali, gendongan untuk anak-anak, jaring, tangga dan titik akses yang diaktifkan. Dia memesan kopi untuk seluruh awak kapal, stasiun medis di setiap aula, dan ribuan selimut disiapkan untuk para penyintas. Dia juga memberikan instruksi untuk menjaga penumpang Carpathia di kabin mereka, mencegah mereka mengganggu pekerjaan. Sementara Carpathia maju, operator Cotham mencoba berkomunikasi dengan Titanic. Dia menerima pesan yang menunjukkan kerusakan yang cepat. Turun dari haluan, ruang mesin kebanjiran, datang secepat mungkin. Pukul 1:50,
Datang pesan terakhir sebelum keheningan. Setelah itu, tidak ada lagi. Di atas Karpathia, penumpang mulai menyadari bahwa kapal melaju dengan kecepatan yang hampir berbahaya. Beberapa mencoba mengintip ke geladak dan dikirim kembali ke kamar mereka, yang lain bertukar desas-desus dengan suara rendah. Tidak ada yang tahu apa yang harus dicari dalam kegelapan. Semua membayangkan kapal yang rusak, tetapi tidak ada yang mempertimbangkan ide kapal karam total. Pukul 2:35, sudah dekat posisi yang diperkirakan, kilatan hijau muncul di cakrawala. Rostron percaya bahwa Titanic masih mengapung, tetapi beberapa menit kemudian gunung es mulai muncul. Karpathia berbelok di antara mereka, mempertahankan kecepatan maksimum. Di geladak, staf layanan mencoba untuk tetap hangat dengan bercanda, sementara kapal menghindari massa es yang bersinar di bawah bintang-bintang. Ketika fajar menyingsing, Rostron mendapati dirinya dikelilingi oleh gunung es. Titanic tidak ada, baru saat itu sekoci pertama muncul, diterangi oleh suar. Pukul 4:10, Karpathia menjemput penyintas pertama, Nona Elizabeth Allen. Jawabannya singkat, Titanic telah tenggelam. Sejak saat itu sekoci mulai muncul di mana-mana. Beberapa tiba dengan penumpang dalam diam, yang lain dengan pria bernyanyi untuk tetap terjaga. Ada kapal penuh wanita yang tidak mengucapkan sepatah kata pun sejak benturan. Di Collapsible B, para pria telah menghabiskan waktu berjam-jam mencoba menyeimbangkan diri di atas struktur yang terbalik. Lightoller, Tyre, Bride, dan yang lainnya nyaris tidak bisa berdiri. Kedatangan sekoci 4 dan 12 menyelamatkan mereka tepat pada waktunya. Perwira kelima Low, satu-satunya yang telah kembali ke lautan puing, membawa serta beberapa penyintas yang diselamatkan dari air. Setelah itu dia menemukan sekoci lipat A kebanjiran dengan orang-orang sedalam lutut di air es. Hanya tersisa 13 orang yang berdiri. Lowe menaikkan mereka ke sekocinya dan meninggalkan sekoci lipat yang kosong, yang kemudian laut akan mengubahnya menjadi kuburan mengambang. Sekoci tiba secara berurutan, 13 pada pukul 4:45, 7 pada pukul 5:10, 3 pada pukul 6:0, 1, 4, 10, D, satu demi satu. Di geladak, penumpang Karpathia melihat dalam diam, mencari wajah yang dikenal. Beberapa menerima berita yang tidak mereka harapkan, yang lain menemukan kerabat yang mereka yakini hilang. Billy Carter berteriak putus asa mencari anaknya sampai anak itu mengangkat topi besar dan menjawab, "Ini saya, Ayah." Bruce Ismay naik dalam diam, gemetar, mengulangi namanya. Dia tidak menerima makanan atau minuman. Dr. McGee membawanya secara diam-diam ke kabinnya, di mana dia akan tetap terisolasi sepanjang perjalanan. Di geladak Karpathia, campuran pakaian para penyintas menarik perhatian, mantel bulu, jubah malam, piyama, kimono, sepatu basah, selimut, dan pakaian improvisasi. Mereka telah meninggalkan kapal transatlantik mewah dan tiba di kapal lain tanpa apapun selain pakaian di badan. Menjelang pukul 8:30, tiba sekoci terakhir, nomor 12, kelebihan muatan dengan hampir 70 orang. Setiap gelombang mengancam akan membalikkannya. Lightoller mengarahkan para pendayung untuk menjaga keseimbangan sampai mereka akhirnya bisa berlabuh di sisi Karpathia. Mereka telah menghabiskan lebih dari 6 jam di luar ruangan. Dengan semua orang di kapal, Rostron memutuskan tujuannya, New York. Halifax lebih dekat, tetapi es menghalangi jalan. Azores terlalu jauh. Selain itu, para penyintas membutuhkan perhatian segera. Ide untuk memindahkan mereka ke Olimpik terasa tidak terpikirkan. Itu adalah kapal kembar Titanic dan akan menjadi gambaran traumatis. Sebelum mundur, Rostron melakukan perjalanan terakhir di sekitar zona bangkai kapal. Hampir tidak ada jejak Titanic yang tersisa. Potongan gabus, kursi, panel, bantal, pelampung, dan satu tubuh yang terlihat. Setelah itu, dia memerintahkan layanan keagamaan. Kapal maju perlahan sementara seorang imam membaca doa dan para penyintas tetap diam. Sementara itu, di New York, berita telah menyebabkan kebingungan sepanjang pagi tanggal 15 April. Edisi pertama surat kabar berbicara tentang kecelakaan ringan. Wakil Presiden White Star Line bersikeras bahwa Titanic tidak dapat tenggelam. Tetapi saat sore tiba, desas-desus tumbuh.
Pada akhirnya, sebuah pesan dari Olimpik mengkonfirmasi yang tak terhindarkan. Titanic telah tenggelam dan hanya tersisa penyintas di Sekoci. Keluarga berbondong-bondong ke kantor perusahaan pelayaran. Beberapa menemukan nama kerabat mereka di daftar awal, yang lain hanya menemukan keheningan. Surat kabar mulai membuat teori, ledakan, retakan raksasa, kabut tebal, mukjizat, dan dugaan tindakan heroik. Kisah-kisah yang dibuat-buat muncul, mulai dari anjing menyelamatkan Sekoci hingga pria mengoperasikan radio yang tidak ada. Pers mengisi kekosongan informasi dengan imajinasi. Pada tanggal 18 April, penantian berakhir. Karpathia tiba di New York di bawah hujan. Puluhan ribu orang berkerumun di pelabuhan. Sekoci Titanic diturunkan terlebih dahulu, diubah menjadi objek morbiditas dan kenangan. Setelah itu para penyintas turun. Beberapa berjalan sendiri, yang lain didukung oleh awak kapal. Setiap wajah menceritakan kisah yang berbeda. Selama hari-hari berikutnya, pers, keluarga, dan pihak berwenang mulai merekonstruksi fakta. Di antara spekulasi dan kesaksian, mitos pertama yang akan bertahan juga muncul. Musik yang terus berbunyi, lagu Nearer My God to Thee, dugaan ketenangan kapten atau dugaan bunuh diri. Beberapa cerita jujur, yang lain muncul dari kebutuhan manusia untuk membentuk kengerian. Reaksi dunia sangat cepat, bendera setengah tiang, acara ditangguhkan, seluruh kota berkabung. Di Southampton, tempat sebagian besar awak kapal tinggal, satu jalan kehilangan 20 pelaut. Pemerintah mengirimkan belasungkawa. Keluarga utuh terbelah. Fakta-fakta dingin akhirnya memaksakan diri. Titanic berlayar dengan kecepatan sekitar 22,5 knot, membawa 2.224 orang dan hanya 705 yang selamat. Suhu air adalah minus 2 derajat Celcius. Sekoci pertama diturunkan pada pukul 0:45 dan yang terakhir pada pukul 1:55. Kapal pecah sekitar pukul 2:18 dan menghilang 2 menit kemudian. Sejarah berlanjut, tetapi bagi mereka yang berada di Karpathia tidak ada statistik, hanya kelelahan. Beberapa mengirim telegram pertama mereka, yang lain tidak bisa berbicara. Beberapa wanita menolak untuk minum kopi atau selimut. "Pergilah, kami baru saja melihat suami kami meninggal," kata 2 dari mereka kepada Nyonya Ogden. Sementara mesin menandai ritme, Karpathia menjauh dari lautan es. Para penyintas menempati kursi, menyelimuti anak-anak dengan selimut, dan mendengarkan desas-desus konstan dari roda gigi. Banyak yang mencoba memahami mengapa mereka hidup ketika begitu banyak yang tertinggal. Tidak ada yang punya jawaban. Matahari bergerak di atas Atlantik sementara Karpathia melanjutkan perjalanannya menuju New York, membawa serta memori tragedi paling mengejutkan pada masanya.